Tak ada sirene, tak ada ancaman. Hanya suara dentuman dari langit, lalu jeritan dari lembah Galilea hingga ke jantung Negev. Dalam waktu kurang dari 7 menit, 3 bendungan utama milik Israel, Ashdod Yaakov, Eskol, dan Degania, rata dengan tanah. Air bah bukan lagi metafora. Banjir itu nyata. Menyapu 53.000 warga, merendam ratusan tank Merkava, memutus suplai listrik di separuh wilayah utara hingga perbatasan Suriah. Kali ini, bukan sekolah atau pasar yang dihantam, tapi jantung logistik militer Israel sendiri. Apakah ini pembalasan? Atau hanya permulaan? Apapun jawabannya, satu hal jadi jelas. Iran tidak lagi main catur. Mereka lempar papan. Serangan ini bukan hanya menciptakan kehancuran fisik. Ini menciptakan panik strategis. Washington terkejut. Pentagon langsung menggelar rapat darurat dini hari. Satelit militer AS menunjukkan kerusakan total pada jaringan PLTA Israel. Listrik padam. Komunikasi militer lumpuh. Tank-tank tak bisa dipindahkan. Stok amunisi di gudang bawah tanah tergenang. Amerika panik, karena kali ini, Iron partnernya bukan diserang roket, tapi dilumpuhkan air. Jika rudal bisa menghancurkan tembok, air bisa menghapus peta. Di Tel Aviv, pemerintahan Netanyahu bungkam. Tak ada pidato, tak ada klaim keberhasilan pencegatan. Yang ada hanya tagar, Pray for North, dan sinyal WhatsApp yang terus disconnect. Tapi rakyat tak butuh doa. Mereka butuh jawaban. Bagaimana negara dengan anggaran militer 23 miliar dolar bisa kalah oleh debit air dan gravitasi? PBB tentu saja diam. Seperti biasa. Seolah banjir buatan ini hanyalah bencana alam biasa. Seolah 53.000 pengungsi baru bukan masalah, asal bukan dari Gaza. Dan di media sosial, satir pun meledak. Kalau Iron Dome bisa tembak air, mungkin kita masih punya listrik. Apa ini hukuman Tuhan atau hasil kelalaian strategi? 3 bendungan hancur, 3 hari blackout. Apakah Israel negara maju atau powerbank kehabisan daya? Tapi di balik canda, ada kenyataan pahit. Kekuasaan bisa retak dari dalam. Bukan hanya oleh peluru, tapi oleh tekanan air yang tak tertahan, sistem yang dibiarkan rapuh, dan musuh yang tak lagi takut akan peringatan. Dunia bungkam. Karena air tak terlihat berbahaya sampai menggulung semuanya. Dan mungkin inilah ironi terbesar. Saat Israel sibuk membangun tembok-tembok untuk menahan manusia, mereka lupa memperkuat bendungan untuk menahan alam dan dendam. Jika peperangan masa depan bukan soal nuklir, mungkin ia hanya butuh satu sungai yang dilepas. Dan malam itu, Iran melepas 3 sekaligus. Di ruang-ruang gelap bunker Tel Aviv, para jenderal tak lagi bicara soal serangan balik. Mereka sibuk mencari pompa. Sementara itu, unit elit IDF tak berpatroli di Gaza, melainkan mengangkut jasad tentara yang terjebak di hanggar bawah tanah yang kini berubah jadi kolam lumpur. Tidak ada pertempuran, tidak ada baku tembak. Hanya desiran air yang naik perlahan ke sepatu tentara dan merendam terminal komando yang dulunya disanjung sebagai salah satu pusat pertahanan tercanggih di dunia. Teknologi militer mereka tak kalah, hanya tenggelam. Rakyat bertanya, di mana drone pencegat? Di mana sistem proteksi? Di mana janji-janji bahwa Iron Dome akan menyelamatkan Israel dari segala kemungkinan? Jawabannya, tak satu pun dirancang untuk menghentikan air. Dan yang paling menyakitkan, bahkan sebelum rudal itu menyentuh targetnya, satelit sudah memperingatkan. Tapi peringatan itu terhenti di meja birokrasi yang sibuk menghitung risiko politik, bukan nyawa. Iran tak hanya menembak bendungan, mereka membocorkan kebanggaan. Di Washington, Gedung Putih menggelar konferensi pers. Isinya, doa dan kekhawatiran. Tapi tak satu pun menyebut kata Iran secara langsung. Mengapa? Karena mengakui bahwa sekutu utama mereka dipermalukan dengan serangan presisi bukan hanya menyakitkan, itu memalukan. Dan dunia? Dunia seperti biasa. Bereaksi berdasarkan siapa yang hancur, bukan siapa yang salah. Tak ada resolusi PBB. Tak ada kutukan. Hanya berita pendek, nyaris suam-suam kuku. Serangan Iran hancurkan infrastruktur sipil Israel. Belum ada konfirmasi jumlah korban. Belum ada
Atau memang tak penting? Tapi di balik panggung diplomatik yang beku, media alternatif dan publik tak bisa lagi diam. Mereka bertanya, kenapa Israel bisa membombardir infrastruktur Gaza setiap pekan? Tapi saat Iran membalas satu kali, disebut eskalasi? Kenapa kehancuran di Tel Aviv disebut tragedi, sementara kehancuran di Rafah dianggap statistik? Dunia tak adil. Tapi kali ini, air menunjukkan bahwa hukum fisika tak bisa dinegosiasikan seperti politik. Listrik padam selama 78 jam. Pasokan air bersih terputus. 3 rumah sakit di utara beroperasi dengan genset. Ribuan warga berbondong-bondong mengungsi ke arah selatan, meninggalkan ladang ranjau emosi dan trauma. Tapi satu hal yang tak bisa mereka tinggalkan, rasa bahwa negara mereka tak lagi tak terkalahkan. Serangan ini bukan akhir. Ini peringatan. Bukan untuk Israel saja, tapi untuk dunia yang membiarkan standar ganda jadi mata uang diplomasi. Ketika PBB diam, ketika media arus utama memilih kalimat netral, ketika teknologi gagal dan strategi runtuh, hanya satu hal yang bicara, air. Dan air, sekali lepas, tak mengenal kompromi. Apa jadinya dunia ketika air lebih berbahaya daripada bom? Jawabannya, tanyakan pada Israel. Tepat setelah bendungan terakhir runtuh. Tak ada peluru, tak ada invasi. Tapi seluruh dunia tahu, Israel sedang dipermalukan, bukan diserang. Di permukaan, serangan ini tampak seperti operasi militer biasa. Tapi jauh di balik riak air dan lumpur yang merendam pangkalan-pangkalan logistik, ada keruntuhan psikologis yang jauh lebih dalam. Runtuhnya mitos keunggulan absolut Israel dalam pertahanan. Selama puluhan tahun, narasi yang dibangun rapi oleh Tel Aviv adalah bahwa negaranya adalah benteng tak tertembus di tengah lautan permusuhan Timur Tengah. Tapi malam itu, 3 bendungan yang tak dijaga radar, tak dipantau Iron Dome, dan tak masuk prioritas pertahanan, justru jadi pintu masuk serangan terbesar Iran dalam 2 dekade terakhir. Bukan soal volume air yang menggulung, tapi besarnya arogansi yang akhirnya tenggelam. Washington, yang biasanya cepat menyodorkan kecaman atau jet tempur, justru terperangkap dalam ketakutan lain. Bagaimana menjawab dunia jika Israel kini tampak lemah? Apalagi di tahun pemilu. Di layar CNN, komentator mencoba mengubah narasi. Serangan Iran terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran hukum internasional. Namun suara netizen jauh lebih jujur. Oh, jadi sekarang bendungan itu sipil? Bagaimana dengan rumah sakit di Gaza? 53.000 pengungsi Israel sekarang tahu rasanya jadi warga Palestina selama 70 tahun. Dan di tengah gemuruh kritik, Netanyahu muncul, bukan untuk menyatakan perang, tapi untuk menyalahkan sistem keamanan air yang konon sudah diperbarui tahun lalu dengan biaya 2,4 miliar dolar. Publik tak tertarik, karena yang tenggelam bukan hanya infrastruktur, tapi kredibilitas. Ketika negara yang bangga pada teknologi senjata tidak bisa menyelamatkan satu pintu air, maka masalahnya bukan Iran, tapi ilusi. Iron Dome, yang selama ini dijadikan poster bau kekuatan militer Israel, kini jadi bahan tertawaan. Meme membanjiri media sosial. Bisa cegat rudal hipersonik, tapi gak bisa cegat air. Mungkin saatnya Iron Boat, bukan Iron Dome. Sementara itu di Tehran, perayaan diam-diam dimulai. Bukan karena dendam terbalas, tapi karena satu pesan berhasil dikirim ke barat. Kami bisa menyerang. Kami bisa memilih sasaran. Dan kami bisa berhenti sebelum kehancuran total. Itu bukan eskalasi. Itu peringatan. Dan yang paling menakutkan, Iran tidak menggunakan drone kamikaze, tidak meluncurkan ratusan rudal, tidak memanggil Hizbullah atau memanfaatkan Houthi. Hanya 3 rudal, dan 3 target. Sisanya dibiarkan menunggu giliran. Israel kini tahu, medan perang bukan hanya di udara, tapi di bawah kaki mereka sendiri. Jika air bisa menjatuhkan kerajaan Fir'aun ribuan tahun lalu, apa yang membuat Israel merasa lebih kebal? Dunia menyaksikan, tapi hanya segelintir yang paham. Yang sedang mengalir bukan hanya banjir, tapi akhir dari kesombongan yang terlalu lama dibiarkan. Dalam sejarah perang modern, sangat jarang ada senjata yang tidak hanya menghancurkan logistik, tapi juga menghancurkan mitos. Dan malam itu, Iran tidak sekadar menyerang Israel.
Iran membongkar dongeng. Dongeng tentang dominasi militer yang tak bisa disentuh. Tentang sistem pertahanan yang katanya terbaik di dunia. Tentang kemitraan strategis yang katanya tak akan goyah. Dan lebih dari semuanya, dongeng tentang ketahanan nasional yang ternyata keropos dari dalam. 3 rudal, 1 malam, dan Israel dipaksa berhadapan dengan pertanyaan yang paling mereka takutkan. Kalau bendungan bisa dihancurkan dalam sekali serang, lalu seberapa aman sebenarnya di Mona? Ya, di Mona. Reaktor nuklir Israel di gurun Negev. Iran tidak menyentuhnya. Padahal bisa. Mereka sengaja. Karena kadang, ancaman yang ditahan jauh lebih menakutkan dari yang diluncurkan. Air sudah digunakan. Tapi pesan utamanya, kami belum memakai peluru. Itulah kenapa Washington panik. Pentagon tahu, Tel Aviv tahu, bahkan Amman dan Riyadh pun tahu, jika Iran berani menghancurkan infrastruktur air, yang secara hukum internasional tergolong target sipil, maka batas moral dalam perang regional sudah resmi dilewati. Dan ironisnya, yang pertama melewati batas itu, bukan Iran. Sudah puluhan kali Israel menghantam stasiun listrik Gaza, meratakan sistem air bersih Han Younis, meledakkan waduk-waduk kecil di Rafah. Dunia diam. Lalu kini, ketika rasa yang sama dikembalikan ke jantung negeri mereka, mendadak semua bicara pelanggaran HAM dan proporsionalitas. Disinilah letak satire yang paling telanjang dari perang ini. Air yang tumpah ke permukiman Yahudi dianggap tragedi global. Tapi air mata yang menetes tiap hari di Gaza, cuma statistik harian. Sementara itu di lapangan, tim SAR Israel bekerja non-stop. Mereka bukan mencari lawan, tapi mengangkat kendaraan lapis baja yang tenggelam, menguras ruang kontrol militer dari lumpur, mengevakuasi warga lansia yang tersangkut di atap rumah, memohon dikirimkan bukan roket penyelamat, tapi lilin dan air bersih. Negara berteknologi tinggi kini menyalakan obor di malam hari seperti pengungsi perang. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukan kehancurannya, tapi sunyi yang datang sesudahnya. Karena sunyi itu bukan damai, tapi kehilangan. Kehilangan wibawa, kehilangan kendali narasi, kehilangan daya gertak. Iran tak menuntut perang. Mereka hanya ingin didengar. Dan malam itu, air adalah bahasa diplomasi paling jujur. Dunia menutup telinga, PBB menutup rapat bibirnya, dan Amerika menutup mata sambil menghitung ulang opsi nuklir mereka. Tapi yang tak bisa ditutup adalah fakta bahwa mitos itu kini basah kuyup dan perlahan membusuk di bawah sinar mentari Timur Tengah. Serangan Iran terhadap 3 bendungan strategis Israel bukan sekadar manuver militer. Ia adalah pesan yang melintasi misil dan melampaui ledakan. Pesan bahwa di tengah gegap gempita perang udara, terkadang senjata paling mematikan justru mengalir tenang, tak terdeteksi radar, tak bisa dicegat, dan tak punya suara selain deru kehancuran setelahnya. Ini bukan sekadar soal siapa lebih kuat, tapi siapa yang lebih cerdas dalam memilih cara bertarung. Dan malam itu, Iran memilih air, bukan hanya karena efektif, tetapi karena simbolis. Air yang selama ini digunakan untuk hidup, kini menggenangi kebanggaan militer. Dan dunia pun melihat betapa rapuhnya bangunan kekuasaan yang tak dibangun di atas keadilan. Ketika negara adidaya panik, dan lembaga internasional memilih diam, maka jelas siapa yang kehilangan kendali, dan siapa yang baru saja mengambil alih permainan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ini akan memicu perang besar berikutnya. Tapi, apakah ini tanda bahwa tatanan dunia lama sudah mulai tenggelam? Jika air bisa mengguncang kekuatan militer sekelas Israel, apa yang ini katakan tentang arah baru perang di abad 21? Apakah dunia masih bisa mengandalkan institusi seperti PBB ketika dia menjadi respons terhadap penderitaan satu pihak, dan alarm hanya berbunyi saat pihak lain tersentuh? Apakah serangan ini bentuk keadilan strategis, atau langkah berbahaya yang membuka pintu bagi perang air dan sabotase global? Dan jika Iran bisa melakukan ini dengan 3 rudal, apa yang akan terjadi bila mereka memutuskan tidak lagi menahan diri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Setujukah kamu bahwa yang benar dan yang salah kini bukan ditentukan oleh hukum internasional, tapi oleh siapa yang lebih dulu bicara di depan kamera?